Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, siapa sih yang gak tahu hewan yang namanya anjing? So pasti semua sobat Muslim sudah pasti mengetahuinya. Karena anjing adalah hewan yang sangat mudah kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun banyak anjing yang masih bersifat buas, namun sudah lazim di tengah-tengah masyarakat kita, sudah banyak yang menjadikan hewan ini sebagai hewan peliharaan dan hewan kesayangan. Mungkin beberapa orang ada yang bermaksud memeliharanya hanya sebagai peliharaan atau lucu-lucuan saja. Ada pula yang memeliharanya dengan maksud bangga-banggaan sebagai bagian dari gaya hidup untuk pamer. Ataupun ada pula yang memeliharanya dengan maksud sebagai anjing pelacak atau pemburu yang dilatih tingkat kecerdasannya. Tapi sobat Muslim tahu nggak sih sebenarnya dalam Islam itu ada larangan memelihara anjing? Untuk lebih mengetahui ulasannya, simak video ini hingga tuntas. Hukum memelihara anjing. Nabi SAW beliau pernah bersabda yang artinya, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan lukisan. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh memanfaatkan anjing kecuali untuk maksud tertentu yang ada hajat di dalamnya, seperti sebagai anjing buruan dan anjing penjaga, serta maksud lainnya yang tidak dilarang oleh Islam. Mengenai larangan memelihara anjing terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa memanfaatkan anjing selain anjing untuk menjaga hewan ternak, anjing pintar untuk berburu, atau anjing yang disuruh menjaga tanaman, maka setiap hari pahalanya akan berkurang sebesar 1 qirot. Hadis riwayat Muslim. Kata At-Tibi rahimahullah, ukuran qirot adalah semisal gunung Uhud dalam Fathul Bari. Dari beberapa penjelasan tadi, kita dapatkan bahwa bolehnya memelihara anjing hanya dalam 3 hal, yakni sebagai anjing yang digunakan untuk berburu, anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak, dan anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman. Perbedaan anjing berilmu dan tidak berilmu. Allah membandingkan antara anjing yang cerdas dan anjing yang tidak cerdas. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau ingin melepaskan anjing pemburu yang telah dilatih, maka ucapkanlah bismillah. Jika ia menangkap sesuatu untukmu, lalu engkau mendapati hasil buruan tersebut dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Jika engkau mendapati hasil buruan tersebut dibunuh oleh anjing buruan itu, dan ia tidak memakannya, maka makanlah hasil buruan tersebut. Jika engkau mendapati anjingmu bersama anjing lain, dan hewan buruan tersebut sudah ia bunuh, maka janganlah memakannya, karena engkau tidaklah tahu siapa yang membunuh hewan buruan tersebut. Lalu jika engkau melepas panahmu, maka sebutlah bismillah. Jika ia hilang darimu sehari, lalu engkau tidak dapati padanya kecuali panahmu saja, maka makanlah hewan buruan tersebut jika engkau mau. Jika engkau mendapatinya mati tenggelam di air, maka janganlah memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam ayat tadi disyariatkan bahwa hasil buruan yang halal dimakan adalah dari hewan yang telah dilatih terlebih dahulu. Jika tidak dilatih, berarti belum menjadikan hasil buruan itu halal. Begitu pula dalam hadis tadi, menunjukkan bolehnya berburu dengan anjing pemburu yang telah dilatih sebelumnya. Lalu, ketika dilepas oleh si empunya, harus membaca bismillah. Sebenarnya, ayat dan hadis tersebut bukanlah hanya membicarakan masalah berburu dengan anjing yang dibolehkan, tetapi ada faedah tentang ilmu yang bisa kita ambil.
Apakah faedah itu? Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, yang artinya, seandainya kalau bukan karena keistimewaan ilmu, belajar agama, dan kemuliaan ilmu, tentu hasil buruan dari anjing yang dilatih dan yang tidak dilatih akan dihukumi sama. Dalam Miftah Dar As-Sa'adah, Allah menjadikan hasil buruan dari anjing yang tidak dilatih sebagai bangkai yang haram dimakan, lalu menjadikan halal hasil buruan dari anjing yang cerdas dan telah dilatih. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jadilah orang yang berilmu dengan mempelajari agama ini, karena yang berilmu dan tidak berilmu tentu saja berbeda, hasilnya pun berbeda, dan di hadapan Allah pun berbeda. Lihat saja sob, anjing saja dibedakan oleh Allah antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Lalu, bagaimana dengan manusia yang derajatnya lebih mulia? Sudah pasti ada perbedaannya di hadapan Allah Ta'ala antara manusia yang berilmu agama dengan yang tidak. Keutamaan ilmu. Yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang dewasa atau mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus ditunaikan dalam beribadah kepadanya, dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Dalam Fathul Bari, ilmu dapat menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu pun akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Seperti disebutkan dalam hadis yang artinya, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat Al-Quran pun dijelaskan bahwa orang yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu, di mana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Al-Quran Surat Fatir ayat 28. Wallahu a'lam bishawab. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.